Makan apa sih itu? Tuh si Igun. Kak Igun. Oh, oleng. Jalannya oleng. Ben, sorry. Gue pikir kiblat lo ke Korea lo, Mak. Gue. Kiwil. Aku ada artikel lagi mau kita bahas. Apa artikelnya? Ini dia. Takut mubazir, alasan Kiwil ambil ratusan ubin hingga microwave di rumah Rohimah. Ubinnya dicabutin. Oh enggak. Jadi, Gosip, Mas Kiwil. hah? Gosip. Enggak benar. Saya ini jadi kan izin sama anak di lantai 3 itu kan, lantai 2 itu kan apa? Ubin banyak gak kepake. Oh, masih baru. Enggak udah lama, itu udah sekitar 7 tahun lah. Mas jualan ubin dulu. Enggak dulu beli. Beli tapi banyak. Beli banyak Yang kalau gitu. dia punya ubin nggak Cuma berarti nggak jualan. terpakai. Oh iya, Nggak terpakai. Saya bilang sama anak daripada nggak dipakai, biar ayah ambil. Insya Allah buat ayah manfaatin di sana gitu. Kata ya udah ya daripada udah tumbuh ini kan rumput-rumput sama ini semuanya udah lumut semua. Saya manfaatkan gitu. Dimasukin ke microwave. Enggak dong. Beda lagi. Nah nggak lama. Kirain saya ubinnya kan bilang, udah lama diangetin. Nah Iya kan kalau kita untuk nggak tahu. microwave itu kan memang dari dulu kan dari zamannya rumah Maggie gitu. Memang sengaja emang itu kan saya beli sendiri maksudnya buat kalau malam saya butuh buat ngingetin buat emang itu punya saya sendiri gitu. Nah sampai Maksudnya di punya rumah saya Rohimah, sendiri gimana Mas? Kan emang kalau berumah tangga kan punya. enggak kan banyak. Maggie Oh, punya microwave. Makanya rumahnya Jadi- banyak sih kemarin, bingung jadi- jadinya. Di rumah Rohimah juga ada microwave gitu. Ada. Cuman ada Mas oven. Kiwil tuh paling suka yang itu. Nah, memang itu maksudnya Gampang, paling gampang emang, deh. iya saya beli sendiri memang itu memang buat pribadi gitu. Oke, Makanya jadi sampai dibawa dan akhirnya menjadi berita lagi gitu. ya saya juga nggak tahu karena memang saya kan izin sama anak saya ya udah Kalau kayak gitu. gitu tuh media bisa ketahuan gimana sih, Mas? Kasih Wah saya press nggak release. ngerti lah gitu loh. Karena memang Sampai kan microwave ketahuan ya. Iya. saya nggak ngikutin yang kayak gitu. Oke. Nah, terus komunikasi Mas Kiwil sendiri sama Mbak Rohimah gimana sekarang? Ya biasanya nggak emang selama ini nggak ada komunikasi lah gitu loh sama Rohimah gitu loh. Kecuali tentang anak mungkin ya. Sama biasanya anak langsung. Oh, anak langsung ke Mas Kiwil? Iya. Oh, berarti Oke. kemarin masalah tegel, anak yang cerita ke Mbak Rohimah. Nah mungkin juga Karena saya Mbak nggak- Rohimah di Turki ya? Ya katanya sih memang lagi di Turki. Tinggal di Turki sekarang. Kabarnya sih udah pulang. Gitu loh, Udah pulang ya? di ini. Oke, nah mending Mas Kiwil bilang langsung ke orangnya yang udah lama nggak ketemu. Mungkin ini menjadi pertemuan pertama lagi untuk Mas Kiwil ya. Dan pertemuan pertama itu di Brownies. Boleh. Nggak apa-apa, Mas, kalau Nggak ada Mbak apa-apa, Rohimah. Mas. Ini ada kita semua, berarti siapa nih yang bersonet? Nggak ada ya? Ayu, jangan-jangan. Ayu. 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 bohong berarti. Kita panggil ini dia, Rohimah. Dari Ya. Turki. Masya Ya Allah. ampun. Jadi sekarang tinggalnya di Turki. Mau kemana sih, Mas Enggak Kiwil? juga. Bingung ya, bingung. Kayaknya saya virus kali ya. Enggak ada yang ngomong gitu. Iya. Nggak apa-apa kalau mau tukar lagi boleh, tukar lagi bangkunya boleh. Iya. Gak apa-apa memorial. Mama tukar, Papa gelisah, Mama tukar. Tuh. Oke. Jadi, sorry, ini berarti ketemuannya setelah berapa lama sih? Maksudnya sama siapa? Baru pertama kali lagi? Baru pertama kali. Dari bulan Oktober, akhir Oktober ya? Iya. Yang pas dari Bali. Ih, kok ngitungin sih? Enggak kan dari Bali. Oh, dari Bali. Nah, aku tadi dengar dari ibu Lemes nih ya. lu, Ben. Jadi Mbak Rohimah itu di Turki. Oh. Kemarin. Kemarin. Paman Januari. datang. Paman. Nyanyi dong. Nggak, ke Kemarin. Turki sama suami? Sama suami, nikah. Oh, nikah sama suami orang Turki. Nah, ketemunya di mana sih? Aku nggak sempat tahu deh itu. Harus tahu ya. Harus tahu.
Jadi sebenarnya dari bulan September itu aku sudah diperkenalkan sama temen. Kebetulan temen juga sudah di sana. Ada beberapa temen yang memang juga orang Satgas Dubes RI sana juga gitu loh. Oke. Nah diperkenalkan bulan September, aku bilang oke nantilah, aku bilang gitu. Nantilah pokoknya aku mau sendiri dulu lah gini. Kebetulan November aku kecelakaan. November kan aku jatuh kan kecelakaan. Terus bulan akhir Desember teman menghubungi lagi gitu loh. Barulah tuh di Januari tanggal 8 tanggal 10 dia ngirim uang untuk aku ngurus-ngurus segala macem, surat-surat apa ya aku urus semuanya gitu. Dan aku minta izin dulu sama abang, gimana bang gini-gini ya kalau memang itu menurut bunda bisa bahagia silahkan. Anak-anak nggak ada yang ngikut ya? Nggak, anak-anak nggak ada yang ikut. Sebenarnya Makanya sih pas gini. Mas Kiwil mau ngambil Ubin ada anak-anak di rumah Ada ya? anak-anak. Oh iya. Itu kan Mas Kiwil ceritanya kan? Ceritanya gitu kan? Ceritanya. Ih mas iya, enak nih gue jadi. Apa sih orang ini juga belum selesai cerita? Nah, terus, jadi dan akhirnya Satu-satu dong ibu. Iya satu-satu. Ibu lu. Terus. Lu mau di sini jadi perhelatan Holy Wing nih. Tinju. Mbak Rohima. Iya. Nah, terus akhirnya ngurus-ngurus semua akhirnya menikah di sana. Menikahlah di sana bulan Februari. Bulan Februari Bulan ya. Februari. Iya, aku baru dengar tadi katanya Mbak Rohima dari Turki gitu kan. Oke, jadi suami sekarang masih di Turki. Masih di Turki. Kapan balik lagi? Akunya Iya, nanti dulu deh. nanti dulu ya. Soalnya Aku- Uben mau ikut mbak, kan Uben katanya pengen nanam jidat ya, rambut. Nanam rambut katanya. Mikirin perasaan Wendy kali ya lebih legok. Lu no. Emang buat Lebih legok kali itu. Ini gua udah nanem ini. Itu. Nanam apa? Nanem rambut. Udah. Cuma tumbuhnya emang ke dalam nggak keluar. Oke, aku ada artikel dulu ya Mbak Rohima ya. Jangan mau tanya artikelnya, silakan. Kiwil sakit di Indonesia, Rohima di Turki. Dapat firasat dari mimpi. Mbak Rohima mimpiin. Nggak tahu ya, mungkin namanya nikah 23 tahun Iya. kan sama Bang Kiwil gitu loh. Pada saat itu saya ada di Ankara. Terus saya didatangin sama beliau, dia cuma bilang, "Bun, perut ayah sakit," itu aja. Dan saya sempat kaget gitu loh, karena kan kejadiannya mau subuh jam 4 kurang kan di sana subuhnya. Saya diem dulu tuh, saya nggak mau ngomong apa-apa. Pas yang kedua kalinya ketika saya di Istanbul, sama begitu juga. Dia datang lagi, "Bun, perut ayah masih sakit nih," gitu. Dan itu kira-kira tanggal berapa ya waktu itu? Tanggal Ini mimpi ya? mimpi. Tanggal 16-an, tanggal 16 Mei gitu loh. Nah terus barulah aku ngomong sama Mbak Ita. "Mbak, ini kenapa ya aku mimpi kayak gini?" gitu kan. Tuh kata Mbak Ita, "Ya mudah-mudahan Bang Kiwil nggak kenapa-napa, mudah-mudahan sehat, anak-anak juga sehat," gitu kan. Nah pas aku dengar Bang Kiwil sakit itu tanggal 18. Tanggal 18 Mei sama Eva. Eva yang ngasih tahu pada saat itu, "Bun, Bang Kiwil sakit nih, gue dapat WA dari istrinya," gitu kan. "Oh ya udah gini. Terus beliau juga minta ditransfer karena memang kondisi nggak punya uang gini. Ya udah sekarang terserah lu mau ikhlas mau ngasih mau enggak terserah, tapi ya kita doain aja semua, mudah-mudahan nggak apa-apa." Nah aku telepon lagi Mbak Ita, "Mbak, ternyata bener nih ngimpi aku bilang gitu kan. Kata Mbak Ita, "Iyalah, secara lu kan 23 tahun nikah, pasti namanya kontak pasti ada," gitu kan. Aku bilang, "Ya mudah-mudahan sih nggak apa-apa," aku bilang gitu. Nah pas aku mau balik tanggal 19, abang juga ngomong gitu loh, "Bun, ayah masih di rumah sakit," gitu kan. Aku sama Mawo dimintain tolong untuk ke Bandung gimana, tapi kan bunda mau pulang nih, bunda pulang sebenarnya tanggal berapa nih gitu kan. Aku bilang mungkin aku nyampe hari Jumat siang, nyampe di bandara, Jumat jam 12-an, aku bilang gitu. "Bunda mungkin nyampe Jumat jam 12-an bang." Terus aku gimana Bun, ya terserah kamu kalau mau ikut sama Mawo nyupirin ke Bandung silakan, nanti bunda kan dijemput sama salah satu ini kan gitu orang. Terus kata abang, "Aku nungguin bunda dulu deh gitu biar aku tenang juga gitu." Nah udah terus akhirnya anak-anak ada di rumah menyambut aku. Terus abang, "Bun, aku kayaknya nggak ikut gitu karena kondisi juga aku juga capek banget belum tidur gitu kan." Ya udah tuh siapa yang ikut, aku bilang gitu, "Siapa yang pergi?" Mungkin kakak si Dinda gitu. Makanya pas Dinda pergi jam 9 aku udah tidur karena aku udah capek banget kan kondisinya. Terus pas aku bangun jam 2-an baru aku bilang sama si abang, "Si kakak kemana?" "Jadi ke Bandung." "Jadi gitu." "Oh ya udah," aku bilang itu. Udah itu aja sih. Sekarang lihat kondisi Mas Kiwil Udah sehat ya, kembali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng ya ngeliatnya. Alhamdulillah berarti bisa perhatiin buat anak-anak lagi. Betul Gitu aja. ya. Aku ada artikel lagi mau kita tanyakan. Coba apa artikelnya? Rider.
Cerai dari suami barunya, pria asal Turki, Rohima Ali. Dia nggak mau tanggung jawab soal anak. Maksudnya gimana sih? Jadi yang di Turki itu udah cerai, Mbak? Kalau cerai secara agama kemarin kan karena aku dijemput sama orang kedubes. Karena proses mau pulangnya itu aku dipersulit sama beliau kan, gitu. Karena beliau itu nggak mau aku pulang ke Indonesia dalam waktu dekat. Sebenarnya aku sama beliau itu mau pulang bulan November, datang ke sini karena dengar anak-anak beginilah begitulah. Jadi aku pikiran aku kacau, gitu loh pikiran aku. Jadi aku nggak tenang, gitu loh. Jadi aku bilang sama si Baba ini, aku pulang dulu deh, aku bilang kayak gitu, biar aku tengok anak-anak dulu nih, kondisi anak-anakku seperti apa, aku bilang kayak gitu. Karena dia nggak ngasih, akhirnya paspor aku ditahan sampai 15 hari, handphone aku 2 hari ditahan juga gitu kan. Terus pas gitu aku bilang, aku mendingan ya udah kalau kamu maunya kayak gimana? Saya bilang gitu, kamu maunya kayak gimana? Ya aku maunya kamu diem-diem di sini, dibilang kayak gitu. Dan aku bilang, aku nggak bisa karena kondisi anak ini sudah seperti ini. Aku dengar kabarnya sudah kayak begini gitu kan. Kenapa aku pulang dulu? Ya aku minimal aku biar tenang dulu nih ngeliat kondisi anak-anak. Aku bilang gitu. Kondisi anak-anak kenapa, Mbak? Maaf punten ya Bang. Apa pada saat itu? Jangan ada bohong ya Mbak ya. Ya, karena Ya, pada saat biar itu ini ya tenang. Karena pada saat itu aku mulai ditelepon sama anak-anak itu tanggal 4 April. Iya. Tanggal 5, tanggal 6, pokoknya tanggal segitulah karena udah jatuh puasa dapat 3 hari kan. Gitu. Aku ditelepon bahwa si kakak adik ya si Awil bilang, "Bun, Bunda gimana kabarnya?" Pertama ngomong kayak gitu. Ya aku bilang, "Fine, kenapa Dek?" Aku bilang gitu. "Aku udah nggak megang duit, kita udah nggak megang duit," katanya dibilang gitu. "Loh, emang yang kemarin duit yang dari Bunda itu udah habis semua?" "Ya tahu sendiri lah Bun, begini-gini, abang mana?" Aku bilang gitu kan. "Abang lagi pergi gini-gini, abang lagi kerja, lagi freelance gitu kan." "Udahlah, terus emang kenapa Deh, ada apa gitu kan?" "Kayaknya nanti kita sahur cuma makan nasi sama kerupuk doang deh Bun." Gitu loh. Kan masalah keuangan kan bukannya bisa ditransfer dari sana, Mbak? Pada saat itu aku kan? udah nggak megang uang, udah di tabungan aku udah nggak ada, uang cash aku mau berangkat udah aku kasih ke anak-anak gitu loh. Dari si Baba juga dia ngasih juga 2,5 juta, aku juga 2,5 juta gitu kan. Terus kulkas juga udah aku penuhin semuanya gitu. Aku pikir kulkas itu aku penuhin ya bisa lah sampai bulan puasa lah gitu. Ternyata kan Karena si Mbak kakak rencananya perginya nggak lama nggak, gitu ya. paling aku sekitar Juni lah aku bisa balik lagi pulang lah gitu maksudnya aku. Dan kan kondisinya aku mau berangkat itu juga aku udah titip WA sama Bang Kiwil. Aku bilang tolong aku titip anak-anak, aku bilang tolong diliatin karena Jakarta Bandung kan lebih dekat kamu dan kamu punya kendaraan. Ada WA-nya kan aku juga pakai WA, pakai handphone anakku kan si Awil gitu loh. Dia nggak dibalas, aku bilang ya udah yang penting Bunda udah titip pesan sama ayah, aku bilang kayak gitu. Dan aku pikir juga selama aku ada di sana, Bang Kiwil juga masih ngobrol-ngobrol sama anak gitu kan, masih ya aku sih nggak tahu lagi, aku nggak dengar kabar ayahnya datang atau enggak gitu. Nah terus masalah bayaran juga sudah ditransfer kan, jadi aku tenang gitu loh, aku tenang ya udahlah. Tiba-tiba Awil ngomong kayak gitu ya kepikiran lah buat saya gitu loh. Baik. Nah, ini kebetulan kita sekarang ada tayangan pertemuan Rohima dengan anak-anak. Kita lihat dulu yuk. Ini dia. Katanya sekarang janji nggak akan ninggalin anak-anak lagi atau pergi jauh Jadi lagi. gini, aku tuh kan dapat telepon dari gurunya bahwa Awil di saku celananya kena razia ada rokok. Terus dia nginep ke rumah temennya jam 12 malam, ibunya nggak terima, ibu temennya nggak terima, laporlah ke gurunya. Dan berusaha gurunya nelpon ke Bang Kiwil, nggak diangkat-angkat, ke ayahnya nggak dijawab. Akhirnya kan telepon ke saya gitu kan. Saya bilang, baik Bu, nanti saya ngomong sama anak saya. Jadi tuh masalah itu udah numpuk di saya gitu loh. Apalagi perbedaan jam di sana itu ya. Iya, perbedaannya kan 4 jam setengah kan, Iya. hampir 5 jam lah gitu. Terus anak-anak juga kalau ngobrol sama saya juga takut sayanya kepikiran, takut sayanya gimana gitu kan. Jadi semua sudah numpuk di saya. Akhirnya ya seperti itulah, saya harus pulang gitu. Karena kondisinya kayak gitu ya gitu loh. Oke. Nah, jadi memang ya kurang ya komunikasinya juga terbatas gitu semuanya ya. Oke, tapi kalau dari Bang Kiwil sendiri ini kan tadi kan Mbak Rohima bilang ya WhatsApp untuk komunikasi ya walaupun nggak dibalas minimal dibaca mungkin ya. Tapi kalau Bang Kiwil sendiri tetap tektokan ke anak-anak rutin ya? Mereka yang telepon saya. Oke. Jadi kalau sekarang ini kan udah lancar ya, Mas.
udah bisa telepon-teleponan, Iya, udah setelah. ini. Dan saya juga, tapi nggak keterusan gitu. Maksudnya di saat Dinda telepon ya saya angkat, Awil telepon, Abang telepon saya angkat gitu loh. Oke, pas memang sesuai dengan keperluannya. Ya, gitu. Oke, baik. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi ya bersama Bang Kiwil dan semua yang ada di sini. Bentar ya, oke ya. Terakhir ada follow lagi. Akun baru, Papaya Mentimun. Ya, Papaya Mentimun, jangan lupa di follow ya. Papaya Mentimun. Ya, kita kembali setelah saat ini. Tetap di Brownies, obrolan manis. Manis! Siapa nih yang katanya sudah ke Alobank Festival? Gimana? Seru banget kan? Yang lebih keren lagi, Alobank Festival dimeriahkan oleh NCT Dream, Red Velvet, dan artis tanah air. Buruan download Alobank dengan cara scan QR Code yang ada di layar TV kamu. Dan jangan lupa, upgrade Alobankmu menjadi Alo Prime. Manis bisa menikmati keuntungan-keuntungan di semua merchant Citicorp. Buka Alobank, buka masa depan.